hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah kasih Salomo kepada Allah. Saatnya kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita yang pertama adalah Berlimpah Sukacita di Hatiku. Musik. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di dalam hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami bersukacita dan sungguh bersyukur atas karunia, anugerah, penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu datang beribadah kepada Tuhan. Biarlah Engkau yang pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar seluruh perhatian kami, seluruh pujian kami hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Biarlah kami anak-anak sekolah minggu selalu menjadi anak-anak yang taat dan setia mengikut dan mempercayai Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji memuliakan Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita yang kedua adalah Tuhan Yesus Baik. Musik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini, hukum Taurat Tuhan yaitu titah keempat. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu.
Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Semua adik-adik, lipat tangan, kita sama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Roma to Jesus. Musik. Roma to Jesus, Roma tibu, bege hatana Japon burju, narodu Jesus panguluho, asal porsea o, magsalas rohatan yuste, molori asiat kontape, say Roma surgoi langsung amadisi. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik yang baik, semua boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan November, yaitu dari Yohanes 13 ayat 35. Kita sama-sama mengucapkannya, 1, 2, 3. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Sungai Sukacitamu. Musik. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, semua kakak undang bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Burung Pipit yang Kecil. Musik. Kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Shalom adik-adik seluruhnya yang ada di rumah. Salam kembali sukacita ya. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik seluruhnya yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang mau kita dengarkan hari ini yaitu tulis dari 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 5. Abang akan bacakan buat kita semuanya. Doa Salomo memohon hikmat. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, raja Mesir, yang mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik terkasih, ayo siapa yang tahu siapa itu Raja Salomo? Raja Salomo adalah putra Daud yang menjadi seorang raja yang diberkati oleh Tuhan. Ia menjadi raja karena menggantikan Daud ayahnya. Pada saat itu, ia memiliki istri yaitu putrinya si Firaun dan membawa ke kota Daud. Nah, dalam masa kepemimpinannya, ia sungguh-sungguh hidup dengan ketetapan-ketetapan Daud, yaitu hidup menurut jalannya dan melakukan hukum Musa. Ya, ia juga mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan sebagai bentuk kasih sayangnya. Salomo juga masih mempersembahkan korban di tempat-tempat pemujaan, ya karena di rumah Allah atau di bait suci itu yang belum didirikan itu pada waktu itu belum ada ya. Nah ketika itu ia datang ke mezbah untuk mempersembahkan korban Tuhan, dan Tuhan menampakkan diri kepada Salomo di dalam mimpi pada malam hari. Nah, apa yang terjadi ya adik-adik? Allah melihat kesungguhan hati Salomo yang mengasihi Tuhan dan melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan perintah Tuhan. Inilah membuat Allah menghampirinya dan berkata, mintalah apa yang perlu kuberikan kepadamu. Allah memberikan suatu kesempatan loh kepada Salomo untuk meminta apa saja yang diperlukan dalam hidupnya. Allah, Raja Salomo, ya, meminta kekayaan? Tidak. Ia meminta kekayaan, kekuasaan, bahkan panjang umur. Tetapi itu tidak dimintanya. Tetapi ia meminta hikmat dari Tuhan untuk memimpin bangsa pilihan Allah itu, yaitu bangsa Israel. Nah, dia tidak meminta nih hal-hal yang baik untuk dirinya sendiri ya, melainkan ia sangat sadar akan posisinya sebagai raja yang memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengambil suatu keputusan bagi rajanya.
Inilah yang membuatnya memilih untuk meminta hikmat dari Tuhan. Tentu Raja Salomo bisa saja meminta kepada Allah apa yang dia inginkan untuk dirinya, tetapi ia menyadari bahwa ia hidup untuk menaati firman Tuhan. Menaati firman Tuhan itu artinya dia melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Menantikan firman Tuhan itu juga artinya kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan itu sendiri. Nah, adik-adik, inilah wujud bukti bahwa Raja Salomo itu sangat mengasihi Tuhan. Raja Salomo ini kan dikenal sebagai raja yang paling berhikmat di dalam sejarah kekerajaan Israel. Nah, Tuhan Yesus sendiri memuji Raja Salomo ini sendiri di Matius 12:42, dan Tuhan juga menyatakan bahwa sebelum dan sesudahnya tidak ada orang yang berhikmat seperti dia, ya, di 1 Raja-Raja 3:12. Nah, hikmat yang Salomo miliki ini terbukti nyata ketika dia menangani permasalahan dua wanita sundal yang merebut anak yang masih hidup, di mana Salomo menemukan ibu yang sebenarnya. Juga ketika Salomo mendapatkan kunjungan Ratu Negeri Betsyeba untuk menguji hikmatnya dengan teka-teki, dia menjawabnya dengan sangat sempurna. Nah, adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hikmat Salomo amat besar dan luas yang membuatnya terkenal pada waktu itu. Hikmat Salomo tidak bisa dilepaskan dari Tuhan yang mengkaruniakannya. Yang menakjubkan bahwa Tuhan memberikan hikmat itu sesuai dengan permintaan Salomo. Dalam konteks ini tercatat pelajaran yang amat berharga bagi setiap orang percaya, yaitu permohonan meminta hikmat itu lebih penting dari segalanya. Nah, disebutkan bagaimana Tuhan menampakkan diri nih dalam mimpi dan mempersiapkan Salomo mengajukan permintaannya kepada Tuhan untuk diberikan. Maka dia memohon hikmat dalam memimpin umatnya. Nah, di sini sangat terlihat bahwa Salomo ini sangat mengerti kebutuhan utama dirinya, yaitu sebagai pemimpin Israel dibandingkan dengan umur panjang, kekayaan maupun kekuasaan. Adik-adik terkasih, bagaimana ya caranya kita menjadi Salomo ya, meminta hikmat kepada Tuhan. Nah, kita mau belajar saat ini ya. Pertama, Raja Salomo itu mempersembahkan korban itu untuk Tuhan. Nah, Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban pada Allah. Dia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atas mesbah Gibeon. Korban bakaran itu adalah persembahan untuk membalas kemurahan Tuhan yang telah diterimanya dari Allah. Nah, sama seperti yang dikatakan dalam Roma 12, orang Kristen harusnya mempersembahkan tubuh mereka sebagai korban persembahan yang hidup kepada Allah. Itu adalah ibadah yang setia. Allah menyelamatkan kita, kita harus mempersembahkan diri kita kepadanya. Jadi, korban bakaran Salomo itu adalah untuk mengucap syukur kepada Allah Yahweh yang telah teguh mendirikan Israel dan menjadikan Israel makmur dan kuat. Salomo itu mempersembahkan korban ini bukan atas namanya sendiri. Dia mempersembahkan korban bakaran ini kepada Allah bagi pihak semua Israel. Nah, yang kedua, kita boleh belajar nih adik-adik tentang Raja Salomo yang memiliki kerendah hatian. Pada malam korban itu dipersembahkan, Allah memperhatikan dirinya kepada Salomo dalam mimpi. Makna dari manifestasi ini sangat signifikan dalam kehidupan orang percaya, karena hal ini berarti bahwa Allah telah menerima korban yang dipersembahkan oleh Salomo bagi pihak umat Israel. Bukan hanya itu, Allah juga mengkaruniakan pada Salomo suatu kejutan yang menyenangkan. Allah mengizinkan Salomo untuk meminta apa saja yang dia mau. Allah menginginkan hal itu untuk mendorong Salomo agar menjadi raja yang benar dan jujur. Nah, ini suatu kesempatan besar loh, yang luar biasa. Sekiranya kita adalah Salomo, kira-kira adik-adik, apa yang menjadi permintaan kita? Nah, meminta untuk mendapatkan teman yang baik mungkin ya, atau meminta pekerjaan kita bisa cepat selesai, hidup panjang umur, atau nanti ke depan cita-citanya jadi cemerlang ya. Kita meminta mungkin terlalu banyak yang kita ingin minta kepada Tuhan. Nah, itu ya. Nah, yang ketiga, Raja Salomo ini dia tidak mementingkan diri sendiri, dia nggak egois ya. Nah, di sini doa yang bagaimana yang menyenangkan hati Allah ya dalam permintaan Salomo. Dia yang tidak mementingkan dirinya sendiri dan tidak meminta sesuatu yang untuk dirinya. Jadi Salomo ini dia tidak meminta panjang umur dan kekayaan untuk dirinya ataupun nyawa musuh-musuhnya. Dia hanya meminta hikmat agar tahu bagaimana untuk menghakimi.
Dia meminta hikmat demi memanfaatkan umat Allah karena dia mau memerintah Israel dengan keadilan dan kebenaran. Dan dia mau Allah diberkati, umat Allah itu diberkati ya. Nah sekarang adik-adik bagaimana nih sikap berdoa adik-adik setiap hari di rumahnya? Apakah adik-adik meminta itu dari Tuhan kita? Nah atau adakah beberapa dari adik-adik semuanya yang suka meminta orang lain mendoakan adik-adik semuanya? Nah di sini ya. Jadi pokok doa mereka ini selalu adalah untuk kebutuhan mereka sendiri, lulus ujian, berhasil dalam karir, memberkati keluarga mereka, dan juga supaya menjadi sehat. Nah, jika kita selalu untuk kebutuhan kita sendiri, permohonan kita tidak akan menyenangkan Tuhan, menyenangkan Allah. Kehidupan rohani, spiritual kita itu tidak akan bertambah baik kalau kita itu masih egois ini, meminta hanya untuk diri kita sendiri. Nah, terdapatlah juga orang Kristen lain yang tidak meminta hal-hal material. Nah, mereka meminta hal-hal yang rohani, spiritual, misalnya karunia spiritualitas dalam hidupnya. Juga mereka meminta Allah untuk memberikan karunia-karunia spiritual, kemampuan untuk menyembuhkan, mengusir setan, melakukan mujizat, ya berbicara dengan bahasa baru gitu ya, seperti mereka yang meminta kebutuhan spiritualitas ya, spiritual rohaninya dalam hidupnya. Untuk apa? Untuk melayani Allah. Nah, adik-adik, di sini kita harus berhati-hati juga ya, karena pada akhirnya apa yang kita minta itu tetap untuk menjadi diri kita sendiri. Kita harus hati-hati tentang itu ya. Karena apa yang menjadi kepedulian kita itu bisa saja bukan menjadi kebutuhan gereja kita, kebutuhan rohani kita, diri kita, tetapi pada diri kita sendiri. Nah, kita mengira ini dengan mempunyai banyak talenta, karunia, perbuatan-perbuatan rohani, kita akan menjadi lebih baik itu dari orang lain. Jadi kita menjadi membandingkan menghakimi orang lain ya. Allah tidak menghalang kita dari mengulang-ulang doa kita. Dia tidak melarang kita juga berdoa berulang-ulang dengan suatu hal. Yang Allah yang tidak mau adalah doa kita yang berulang-ulang itu kita panjatkan demi keegoisan diri kita sendiri ya, untuk kepentingan kita sendiri. Marilah kita perhatikan apa yang dikatakan Yesus. Inilah ciri doa orang-orang fasik. Apa yang maksudnya ya? Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang belum mengerti dan belum memiliki iman. Ya, orang yang belum lahir baru, yang memperdulikan kebutuhan, hanya memperdulikan kebutuhan mereka sendiri. Nah, mereka mengira bahwa mendoakan diri mereka sendiri itu sepenuhnya itu dibenarkan. Nah, tapi adik-adik kita boleh belajar dari ini, berkelakuan dalam cara bagaimana orang Kristen, bagaimana hal ini bisa menyenangkan Allah ya. Yaitu Yesus juga berkata, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Apakah kita percaya? Mengapa kita tidak meminta untuk diri kita sendiri? Ya karena Bapa Surgawi tahu, tanggung jawab kita adalah untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu berarti memusingkan diri dengan hal-hal ya Allah, kehendak Allah, kebutuhan kerajaan Allah, dan kebutuhan saudara seiman. Nah, jadi kita harus tuh saling mendoakan, menaikkan permohonan untuk hal-hal yang Amang sebutkan tadi. Nah, juga Allah pasti akan mengingat nih kebutuhan kita. Dia akan menggerakkan orang lain untuk saling mendoakan dan saling membantu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Memperdulikan kebutuhan teman-teman kita yang seiman, mengasihi sesama dalam diri kita sendiri. Jika kita berdoa untuk kebutuhan orang lain akan dipenuhi oleh sukacita saat Allah memenuhi kebutuhan mereka. Dan di waktu yang bersamaan juga, kita akan mengalami sukacita yang luar biasa. Nah, pernahkah kita mengalami sukacita yang demikian dalam hidup kita dengan mendoakan orang lain? Nah, saat ini adik-adik kita belajar nih untuk melupakan diri sendiri dan berikanlah perhatian pada kebutuhan orang lain, tidak egois, memiliki empati ya dengan mendoakan pergumulan orang lain. Berkatnya pasti akan melimpah juga bagi kita. Hanya mereka yang mengalami akan menyadari betapa luar biasanya berkat kasih Tuhan hidup kita. Adik-adik, kiranya kita dapat belajar ya suatu sikap tentang doanya, dan dari teladan Salomo ini kita mendoakan kebutuhan diri karena kita telah menyerahkan semuanya pada Bapa Surgawi. Kita mendoakan kebutuhan kerajaan Allah, dan kita juga mendoakan kebutuhan sesama kita, keluarga yang kita kasihi, orang tua kita. Inilah doa yang pasti akan menyenangkan Allah jika kita selalu berdoa dengan cara ini. Dan
bukti bahwasanya adik-adik dalam pertumbuhan rohani yang terus semakin bertumbuh. Nah, karenanya, kita kembali nih 1 Raja-Raja 3:12 katakan, Allah senang dengan doa Salomo. Nah, adik-adik sendiri kan ingin menjadi doanya disenangi oleh Tuhan ya. Dia bukan hanya memberikan hikmat, tapi Allah itu memberikan juga kelimpahan pada Salomo. Allah menjadikan dia menjadi orang yang begitu bijaksana, di mana tidak ada ya Allah orang yang sebelumnya atau sesudahnya sekalipun yang setanding dengan dia dalam hal kebijaksanaan. Jadi Allah bukanlah Allah yang memenuhi permohonannya, tetapi juga memberikan padanya hal-hal yang tidak dimintanya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh belajar tentang sosok Salomo di dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu. Biarlah kami Tuhan tidak menjadi anak yang egois, tetapi kami punya empati Tuhan di dalam melihat pergumulan-pergumulan orang-orang di dalam sekitar kami. Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi adik-adik kami yang ada di rumah, yang dalam masa pendidikan, supaya menjadi anak yang takut akan Tuhan dan membenci dosa dalam kehidupan adik-adik kami. Juga kami tidak lupa Tuhan mendoakan setiap orang tua yang mendukung, yang mensupport dalam pertumbuhan kebutuhan fisik mereka dan kebutuhan rohani adik-adik semuanya. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih Tuhan boleh terjadi nyata dalam kehidupan orang tua adik-adik sekolah minggu semuanya. Terpujilah Allah, terpujilah Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita memuji Tuhan, semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Musik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosiana ku memuji Tuhan, Hosiana ku tinggikan Yesus. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan diberinya engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.